Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hukum administrasi negara yang diampu oleh Ibu Dr. Arum Widya Astuti SHMH. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat selalu. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai 3 hal yang berkaitan hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu perkembangan tugas-tugas pemerintahan. Yang kedua yaitu asas-asas pemerintahan yang baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu perbuatan pemerintah. Mengenai 3 hal tadi yang saya sampaikan akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya di sini selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Erwin Bagus Setiawan. Yang kedua ada teman saya yang bernama Nanda Jalasena Kusuma selaku pemateri pertama. Yang ketiga ada Febi Nurul Fatimah selaku pemateri kedua. Dan yang ketiga, yang keempat ada Sabrina Novitasari selaku pemateri terakhir. Dan yang terakhir ada Mas Reza Aulia Ramadan. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi. Yang pertama yaitu mengenai perkembangan tugas-tugas pemerintahan yang akan disampaikan oleh Mas Nanda Jalasena Kusuma. Saya selaku moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Jalasena Kurniawan akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul perkembangan tugas-tugas pemerintah. Poin pertama adalah perkembangan bentuk negara. Dalam bab 1 telah dikemukakan bahwa istilah pemerintahan dan pemerintah bisa diberi arti secara sempit atau meliputi bidang eksekutif, dan bisa diberi arti secara luas atau meliputi semua kekuasaan di dalam negara. Lunas atau sempitnya pengertian ini menjadi ukuran bagi luas atau sempitnya lapangan tugas administrasi negara. Secara historik, konsep-konsep tentang cakupan tugas pemerintahan ini memang berkembang menurut proses kausalitas dari bentuk-bentuk negara tertentu. Poin kedua adalah pemerintahan di Indonesia. Pengaruh trias politika. Pemisahan kekuasaan sesuai dengan teori trias politika juga berpengaruh pada struktur ketatanegaraan di Indonesia yang diciptakan menurut UUD 1945. Dikatakan berpengaruh karena Indonesia tidak menganut sepenuhnya teori trias politika dalam arti pemisahan kekuasaan. Di Indonesia memang ada kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi yang mirip dengan apa yang diciptakan dalam trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi ada 2 hal yang membedakannya dengan konsep trias politika yang sekaligus menjadi keakhasan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Organ-organ kekuasaan, poros-poros kekuasaan dan fungsi-fungsi di Indonesia menurut UUD 1945 tidak terbatas pada 3 poros, tetapi ada 5 poros yang kedudukannya sejajar, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, konsultatif, dan auditif. Kekuasaan legislatif dilakukan bersama-sama oleh Presiden bersama DPR sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 20, pasal 21 dan 22. Selain itu, Mahkamah Agung sesuai dengan isi ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 1978 pasal 11 dan UU nomor 14. Pasal 26 mempunyai kewenangan juga dalam bidang perundang-undangan berupa hak uji material, judicial review terhadap peraturan perundang-undangan dan derajatnya di bawah undang-undang. DPR meskipun dengan kapasitas kecil melakukan juga fungsinya yudikatif, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Presiden dan para menteri. Lihat pasal 4 dan pasal 17. Dengan demikian, maka pemerintahan negara di Indonesia menganut sistem presidensial, yakni presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan tidak bertanggung jawab kepala Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan yudikatif sesuai dengan ketentuan pasal 24 dan 25 UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi pihak eksekutif Presiden mempunyai
kewenangan juga dalam bidang ini mengenai hal-hal tertentu, yaitu memberikan gerasi, amnesti, abolis, dan rehabilitas pada pasal 14 UUD 1945. Poin kedua adalah negara hukum Indonesia. Dasar-dasar konstitusional di dalam batang tubuh UUD 1945 tidak ditemukan pernyataan eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tetapi dengan demikian bukan berarti bahwa negara Indonesia bukan negara hukum. Sebab penjelasan umum UUD 1945 atau bagian sistem pemerintahan negara secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan serta Indonesia berdasarkan konstitusional. Tugas pemerintah Indonesia dengan kenyataan bahwa secara konstitusional negara Indonesia mengatur prinsip-prinsip negara hukum yang dinamis atau welfare state, maka dengan sendirinya tugas pemerintah Indonesia begitu luas. Pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dalam politik maupun sosial ekonominya. Peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara, yaitu lembaga berwenang mengadili sengketa tata usaha negara atau sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum berpusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, ruang lingkup tugas administrasi atau pemerintahan negara mencakup banyak bidang, sehingga apa yang dimaksud sebagai administrasi negara Indonesia ini mengandung hal-hal. Yang pertama, tata pelaksanaan undang-undang. Yang kedua, pengurusan rumah tangga negara yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai urusan negara. Yang ketiga, tata usaha negara yang meliputi surat menyurat. Yang keempat, rahasia dinas dan jabatan. Yang kelima, kearsipan dan dokumentasi. Yang keenam, pelaporan dan statistik. Yang ketujuh, tata cara penyimpanan berita acara. Yang kedelapan, pencatatan sipil. Yang kesembilan, pencatatan nikah, talak dan rujuk, publikasi, penerbitan negara. Konsekuensi dalam perundang-undangan. Dalam bentuk itu, seperti telah dikemukakan di atas, pemilihan operasionalisasi negara dalam bentuk welfare state atau negara kesejahteraan negara hukum yang dinamis dengan various emergency-nya menurut Utrecht mengundang konsekuensinya sendiri dalam bidang perundang-undangan, yakni diberikannya kewenangan bagi pemerintah untuk membuat peraturan perundang baik atas inisiatif sendiri maupun atas delegasi yang diterima dari UUD serta menafsirkan isi peraturan yang bersifat inisiatif. Baik, terima kasih Mas Nanda Jalasena Kusuma yang telah menyampaikan materi pertama mengenai perkembangan tugas-tugas pemerintahan. Semoga tadi yang disampaikan oleh Mas Nanda bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diambil pelajaran supaya kita tahu perkembangan tugas-tugas pemerintahan itu seperti apa yang kita alami saat ini. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Feby Nurul Fatimah, kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Nurul Fatimah, NIM 22107011018. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai mata kuliah Hukum Administrasi Negara bab 5 yang berjudul Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Berikut poin A, yakni sejarah timbulnya istilah ini. Karena adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Oke, poin yang B, yakni ada kedudukannya dalam hukum formal. Perlu ditegaskan bahwa asas-asas pemerintahan yang baik tersebut belum pernah dituangkan secara resmi di dalam peraturan perundang-undangan sebagai asas-asas umum pemerintahan.
sehingga kekuasaan hukumnya secara yuridis formal belum ada. Jika di atas dikemukakan bahwa dalam produk perundang-undangan yang baru istilah tersebut digunakan secara tegas, itu hanya menyangkut penyebut istilahnya saja yang materi-materinya berserakan di berbagai peraturan perundang-undangan atau jurisprudensi. Demikian, asas-asas umum pemerintahan yang baik ini secara utuh lebih mengikat secara moral, atau sebagai sumber hukum ia lebih bersifat doktrinal. Kenyataan yang demikian ini bukan hanya ada di negeri Belanda, tempat lahir yang istilah itu, tetapi berlaku juga di Indonesia, dengan arti bahwa secara formal di Indonesia pun belum ada peraturan perundang-undangan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya, poin C yakni perincian asas-asasnya. Yang pertama ada asas kepastian hukum. Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Yang kedua ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. Artinya, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebih-lebihan sehingga tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan pegawai yang bersangkutan. Oke, yang ketiga yakni ada asas kesamaan dalam mengambil keputusan pangreh. Asas ini menghendaki agar dapat menghadapi kasus atau fakta yang sama alat administrasi, negara dapat mengambil tindakan yang sama. Oke, yang keempat yakni ada asas bertindak cermat. Asas ini menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Nomor 5 yakni ada asas motivasi untuk setiap keputusan. Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan, pejabat pemerintahan itu dapat disadarkan pada alasan atau motivasi yang cukup, yang bersifat benar, adil, dan jelas. Nomor 6 yakni ada asas jangan mencampur adukan kewenangan. Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan, pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangan atau kekuasaan di luar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu. Nomor 7 yakni ada asas permainan yang layak. Asas ini menghendaki agar pejabat pemerintah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapat informasi yang benar dan adil. Nomor yang ke-8 yakni ada asas keadilan atau kewajaran. Asas ini menghendaki agar dalam melakukan tindakan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenangnya atau berlaku tidak layak. Yang ke-9 yakni ada asas menghadapi pengharapan yang wajar. Asas ini menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan. Nomor ke-10 yakni ada asas meniadakan akibat suatu putusan yang batal. Asas ini menghendaki agar tidak terjadi pembatalan atas satu keputusan, maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga yang bersangkutan terkena harus diberi ganti rugi atau rehabilitasi. Oke, yang ke-11 yakni ada asas perlindungan atas pandangan cara hidup. Asas ini menghendaki agar setiap pegawai negeri diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandang cara hidup yang dianutnya. Yang ke-12 yakni ada asas kebijaksanaan. Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu instruksi. Terakhir yang ke-13 yakni ada asas penyelenggaraan kepentingan umum. Asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum. Dan penjelasan materi mengenai hukum administrasi negara bab 5, saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yakni Febi Nurul Fatimah mengenai azas-azas pemerintah yang baik. Tadi telah dijelaskan secara detail oleh Febi Nurul Fatimah apa itu azas-azas pemerintah yang baik. Semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang melanjutkan materi yang ketiga yakni yang terakhir mengenai perbuatan pemerintah yang akan disampaikan oleh Sabrina Novitasari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Novita Putri akan mempresentasikan bab 6 yang berjudul perbuatan pemerintah. Yang pertama, macam-macam perbuatan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kepentingan umum, pemerintah banyak melakukan kegiatan atau perbuatan, aktivitas atau perbuatan tersebut dibedakan menjadi dua golongan, yaitu Rechtshandlingen atau disebut golongan perbuatan hukum, dan yang kedua Handlingen atau disebut golongan yang bukan perbuatan hukum. Dua golongan tersebut sangat penting bagi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah golongan perbuatan hukum atau yang disebut Rechtshandling perbuatan pemerintah yang termasuk golongan perbuatan hukum dapat berupa perbuatan hukum menurut hukum privat atau sipil dan perbuatan hukum menurut hukum publik. B. Perbuatan hukum menurut hukum privat. Administrasi negara sering juga mengadakan hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya berdasarkan hukum privat seperti sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya. Berkaitan dengan tersebut timbul pertanyaan, dapatkah administrasi negara mengadakan hukum berdasarkan hukum privat? Pertanyaan ini timbul dua pendapat, yaitu Profesor Sukohelton menyatakan bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak dapat menggunakan hukum privat karena sifat hukum privat mengatur hubungan hukum yang merupakan kehendak kedua belah pihak, sedangkan hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik yang merupakan hukum untuk belahnya tindakan atas kehendak satu pihak. Sedangkan Profesor Krabbe-Greiniber, Gerventing, Donner, dan Ward menyatakan bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dalam beberapa hal dapat juga menggunakan hukum privat. C. Perbuatan hukum. Menurut hukum publik, perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau yang disebut Einzige Politische Handling, Sarjana SBG mengakui adanya perbuatan hukum publik yang bersegi satu, artinya hukum publik itu merupakan kehendak satu pihak saja, yaitu pemerintahan. Jika pemerintahan mengadakan perjanjian dengan pihak swasta, maka perjanjian itu senantiasa menggunakan hukum privat atau perdata, sebab hubungan hukum yang diatur oleh hukum publik berasal dari satu pihak saja. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua atau yang disebut Dwetske, Burger, and Liche Handling. Van der Voort, Kennebec, Victim, Birda, dan Donner mengakui adanya hukum publik yang bersegi dua atau adanya perjanjian menurut hukum publik. Mereka memberikan contoh tentang quarterbank kontrak atau perjanjian kerja jangka pendek. D. Arti tindakan pemerintah menurut Van Verhoeven. Tindakan pemerintah atau disebut Bestuurhandling adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan. Sedangkan menurut Komisi Van Brugge dalam laporan tahun 1972,
atau public handling atau tindakan dalam hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Romage, tindakan pemerintahan adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari satu alat administrasi negara atau basic organ yang mencakup perbuatan atau hal yang berada di luar lapangan. Hukuman tata pemerintahan seperti keamanan, peradilan, dan lain-lain. Selanjutnya penentuan tugas dan kewenangan perundang-undangan oleh pemerintahan. Menurut Donner, di samping melakukan tindakan-tindakan hukum dalam menjalankan fungsi pemerintahan, administrasi negara juga melakukan pekerjaan menentukan tugas atau taskling ataupun tugas politik, sekalipun tugas itu bukan merupakan tugas utamanya. Dalam bab 4 buku yang dikemukakan pendapat dari Utrecht tentang kewenangan administrasi negara dalam bidang perundang-undangan melalui inisiatif sendiri atau delegasi perundang-undangan. Dasar dari kewenangan administrasi negara untuk membuat peraturan atas inisiatifnya sendiri. Menurut Donner, kewenangan atas delegasi itu untuk Indonesia adalah pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan juga menurut pasal 5 ayat 2 memberikan kewenangan pemerintahan untuk membuat peraturan pemerintahan guna menjalankan undang-undang. Jadi, pasal 22 ayat 1 dan pasal 5 ayat 2 memberikan kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, baik inisiatif sendiri maupun delegasi. Dan yang terakhir adalah F, cara-cara pelaksanakan tindakan pemerintah. Menurut Utrecht tentang pemerintahan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang bertindak adalah administrasi negara itu sendiri. Yang bertindak adalah subjek hukum atau badan hukum lain, termasuk administrasi negara, dilakukan sesuai badan hukum yang diberi monopoli. Yang bertindak adalah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara yang menjalankan pekerjaan berdasarkan sesuatu konsensi atau izin pemerintahan. Yang bertindak adalah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara yang diberikan subsidi oleh pemerintahan. Yang bertindak adalah subjek pemerintahan bersama-sama subjek hukum lain yang bukan administrasi negara, di mana kedua belah pihak tergabung kerjasama. Yang bertindak adalah yayasan yang didirikan atau diawasi pemerintah. Yang bertindak adalah koperasi yang didirikan atau diawasi pemerintah. Selanjutnya, yang bertindak adalah perusahaan negara seperti PLN. Terdapat beberapa macam tindakan pemerintahan yang merupakan tindakan hukum dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu dengan membebankan kewajiban pada organ-organ itu untuk menyelenggarakan kepentingan umum dengan mengeluarkan undang-undang yang bersifat melarang atau menyeluruh yang ditunjukkan pada tiap-tiap warga negara untuk melakukan perbuatan demi kepentingan umum. Selanjutnya, memberikan perintah atau ketetapan yang bersifat membebani, memberikan subsidi-subsidi atau bantuan kepada swasta. Selanjutnya, memberikan kedudukan hukum atau red status kepada seseorang sesuai keinginan. Selanjutnya, melakukan pengawasan terhadap pekerja swasta bekerja sama dengan perusahaan lain dalam bentuk yang ditentukan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, mengadakan perjanjian dengan warga negara berdasarkan hal-hal yang diatur dalam hukum. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Mbak Sabrina Novitasari yang telah menyampaikan materi terakhir mengenai perbuatan pemerintah. Semoga yang disampaikan oleh Mbak Sabrina Novitasari tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 telah mempresentasikan mengenai perkembangan tugas-tugas pemerintah, azas-azas pemerintahan yang baik, dan yang terakhir ada perbuatan pemerintah. Mudah-mudahan dari 3 hal tadi, 3 materi pokok yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Cukup sekian, kami dari kelompok 1, apabila ada salahnya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator, saya memohon maaf apabila di dalam memandu presentasi ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.